Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binicmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Amma ba'd. Hadirin mukminin dan mukminat hafizakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Kita memuji bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita semua. Dari semua kenikmatan yang harus kita iringi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Kalau Anda ingin tahu kenikmatan apa yang paling besar dalam hidup kita, maka lihatlah Al-Quran yang suratnya dimulai dengan hamdalah. Karena ada surat-surat dalam Al-Quran yang pembukaan suratnya dengan menggunakan hamdalah, alhamdulillah. Kalau Anda ingin tahu sekian banyak nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati, yang Allah anugerahkan pada kita, maka lihatlah itu. Apa saja, di surat apa saja, dan isinya apa saja, itu PR buat Bapak Ibu. Biar akrab dengan Qur'annya. Silahkan dicari agar kita tahu. Karena kalau kita punya kenikmatan, tapi kita tidak merasa itu kenikmatan, maka kenikmatan itu akan kita sesali setelah ia pergi. Saat dia ada, kita tidak merasakan bahwa itu kenikmatan, sehingga kita menyia-nyiakannya. Untuk itu maka kenali dengan baik apa saja itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin mentadaburi bersama baru seputaran Al-Quran, belum masuk ke dalam, lebih dalam. Kita ingin mengenali, mentadaburi di pagi hari ini adalah sebuah doa yang berhubungan dengan Al-Quran, yang diajarkan langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Doa yang mungkin Bapak Ibu hafal, di mana Rasul mengajarkan doa bunyinya begini: Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak
au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahada min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi wa dhahaba hammi wa ghammi. Itu doanya. Artinya adalah, ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak seorang hamba-Mu laki-laki, anak seorang hamba-Mu perempuan. Ubun-ubunku ini ada di tangan-Mu. Berlakulah semua hukum-Mu padaku dan adillah semua keputusan-Mu padaku untukku. Maka aku minta kepadamu dengan semua nama, dengan setiap nama yang itu adalah milik-Mu, yang Kau namai dengannya diri-Mu, atau yang Kau turunkan ia di dalam kitab-Mu, atau yang Kau ajarkan dia dari seseorang di antara hamba-Mu, atau yang Kau simpan hanya diri-Mu yang tahu, agar Engkau jadikan Quran ini musim semi hatiku, cahaya dadaku, sebagai penyingkap kesedihanku dan sebagai pengusir kegundahan rasa sedihku. Bapak Allah SWT, saya hanya ingin mentadaburi doa itu karena itu berhubungan dengan Al-Quran kita sebelum jauh membuka Al-Quran Karim. Doa ini menarik, luar biasa, langsung mengajarkan Rasul. Justru doa ini diajarkan Nabi dengan yang disebut di dalam hadis itu. Kata Nabi, tidaklah seseorang mengalami kesedihan dalam hidupnya kemudian membaca doa ini kecuali pasti Allah gantikan dengan kebahagiaan. Ini luar biasa, Pak. Mengapa? Apa puncak yang dicari oleh manusia di dunia ini? Orang yang miskin berharap punya harta. Dikejarlah harta itu. Begitu dia dapat harta, ternyata dia tidak berhenti dengan harta itu. Tidak berhenti hanya cukup dengan kata kaya. Ternyata ada yang dia cari lagi setelah kaya. Betul? Orang yang sakit, dia cari kesehatan. Begitu dia jumpai kesehatan, ternyata sehat bukan segala-galanya. Maka dengan kesehatan itu dia masih mencari lagi sesuatu dengan kesehatan itu. Orang punya kenikmatan apapun, orang yang tidak punya anak umpamanya, dia berusaha sekuat tenaga untuk memiliki anak dengan berbagai macam caranya yang halal. Begitu dia punya anak, ternyata masih ada lagi yang dia kejar dengan anak itu. Ada sesuatu yang sedang dia cari dengan punya anak itu. Begitu seterusnya. Karena ternyata yang namanya sifatnya material, sifatnya harta. Apapun itu, harta kah, kekayaan kah, kesehatan kah, apapun itu, ternyata semua itu hanya pengantar, hanya perantara agar kita mencapai bahagia, mencapai ketenangan jiwa, hidup yang menenteramkan. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang orang miskin jauh lebih bahagia dari orang kaya.
dan dia nikmati hidup ini. Karena ternyata setelah kaya sekalipun ternyata yang dicari orang bahagia. Dengan harta dia berpikir dia bisa membeli bahagia, maka dia berharap jadi orang kaya. Orang sakit juga begitu. Orang sakit ingin sehat. Begitu dia sehat, yang dicari ternyata bahagia. Karena begitu ternyata dia punya harta, dia sehat, tapi kemudian tidak bahagia. Malah ada yang berharap lebih baik saya kemarin miskin, Pak. Saya miskin lebih bahagia daripada kaya sekarang ini. Itu artinya bahwa bahagia di hati, ketenangan di jiwa, kesenangan, hilangnya kesedihan, itu adalah puncak dari semua yang diinginkan orang manusia hidup tinggal di dunia ini. Makanya oleh Al-Quran dibahasakan dengan bahasa bukan kaya, bukan sehat, bukan punya anak, bukan punya pasangan, tapi janji yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan, kata Allah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang dicari oleh orang. Kehidupan yang baik itu yang dicari oleh orang. Jadi tidak sebatas hanya seseorang kaya, tidak sebatas hanya seseorang punya pasangan. Semua itu ingin diraihnya dengan harapan bahwa dia bahagia. Dan itu dirahmati Allah. Maka kalau orang yang sedang bersedih kemudian kesedihan itu bisa hilang, bahkan Allah ganti, bukan cuma hilang. Karena kalau kita sedih terkadang kita berharapnya ya Allah hilangkan kesedihan ini. Tapi yang membaca doa tadi itu bukan cuma kesedihan yang hilang. Abdalahullahu farahan. Allah ganti ia dengan kebahagiaan. Jadi berbeda antara sedih yang hilang dengan sedih yang diganti dengan bahagia. Berbeda. Karena begitu sedih hilang, sudah, sedih hilang. Tapi apa Anda bahagia? Enggak bahagia juga, Pak. Tapi yang penting sekarang tidak sedih. Jadi levelnya doa ini itu sangat tinggi. Bayangkan kesedihan itu kemudian Allah ganti dengan kebahagiaan. Artinya bahwa kesedihannya sudah hilang, berganti dengan bahagia. Baik, dirahmati Allah SWT. Dalam riwayat lain, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita harus mempelajari doa ini? Afala nata'allamuhun? Nabi SAW menjawab, yang bagi liman sami'ahun an yata'allamahun. Bahwa kata Nabi seharusnya begitu. Orang yang sudah mendengarkan doa ini semestinya dia segera mempelajarinya, mempelajari ilmunya. Bapak Ibu hari ini sudah mendengar doa ini, bahkan mungkin bukan pertama kali mendengar doa ini. Yang tersisa adalah mempelajarinya. Doa ini panjang, saya tidak membahas semua karena doa ini sangat panjang, karena ini berhubungan dengan banyak hal, poin dalam doa ini. Dan nanti yang menarik adalah Bapak Ibu lihat apa hubungannya antara kata-kata, semua kata dalam doa ini hubungannya dengan penghilang rasa sedih. Bahkan Allah ganti dengan bahagia. Karena di doa itu pun tidak ada kalimat yang mengatakan ya Allah hilangkan sedihku, tidak ada. Di doa itu juga tidak ada yang bunyinya ya Allah beri aku bahagia, juga tidak ada. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah, doa itu zikir itu kalau langsung dari teks wahyu, disitulah ampuhnya itu. Karena kadang kita minta bahagia tapi tidak ada kata bahagianya. Terkadang kita minta dihilangkan kesedihan malah tidak ada bunyi minta ya Allah hilangkan kesedihanku. Bapak Ibu tahu doa yang bahkan tidak ada doanya. Karena bayangan kita kalau doa itu minta ya Allah beri aku ini, hilangkan dariku ini, kan doa begitu. Rasulullah SAW mengajarkan, ini kita loncat sedikit ke yang lain sebelum kita masuki.
Rasulullah SAW mengajarkan doa kalau seseorang sedang mengalami al-karb al-azim. Al-karb al-azim, karb itu orang mengalami kesulitan yang sangat besar. Jadi orang kalau dalam kesulitan yang besar, Nabi perintahkan agar membaca wirid doa ini. Yaitu doa apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Gak ada permintaannya. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Gak ada permintaannya. Ya Allah, hilangkan kesulitan yang menghimpitku. Tidak ada di situ. Tapi itu malah doa yang diajarkan Nabi dibaca ketika mengalami kesulitan yang sangat besar. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka penting untuk mempelajari doa-doa yang langsung diajarkan oleh wahyu. Selain doa-doa kita dalam bahasa bebas sekalipun boleh dalam syariat. Itu contoh bahwa termasuk doa yang sedang kita bahas. Yang ingin saya bahas hanya poin yang terakhir. Maaf, saya adalah penggalan yang terakhir yang berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Doa itu sebenarnya di doa yang tadi, Allahumma inni abdu wa ibnu abdi wa ibnu amatik dan seterusnya, itu sebenarnya kalau dibagi dua isinya ada dua. Yang satu muqaddimah, yang kedua permintaan. Muqaddimah isinya adalah pengakuan dan pujian, dan yang kedua adalah permintaan. Dua hal itu. Maka yang saya ingin bahas hanya yang isinya permintaan. Walaupun pembahasan tentang muqaddimah itu bukan berarti muqaddimah dalam makna kita kalau tema muqaddimah itu adalah tema yang penting gak penting. Bukan itu. Karena saya sudah pernah bahas sekali di sini, seingat saya bahwa kalau Bapak Ibu membuka buku manapun ada namanya muqaddimah. Bukalah buku maka halaman di awal muqaddimah. Muqaddimah itu kadang Anda nggak baca malah P-nya langsung baca isinya. Tapi berbeda dengan karakter Al-Quran Karim dan berbeda dengan karakter tulisan para ulama dahulu. Karena kita semua tahu, begitu kita buka Al-Quran, yang pertama keluar adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Tapi pembuka itu, Al-Fatihah itu adalah pembuka yang merupakan ringkasan dari keseluruhan Al-Quran. Dan begitulah karakter para ulama dulu juga menulis kitab, bahwa kitab-kitab mereka bahkan juga sulit untuk dipahami. Terkadang salah orang memahami isi kitab itu ketika tidak membaca muqaddimah. Jadi muqaddimah doa ini sangat amat penting. Tapi saya hanya ingin bahas yang berisinya permintaan. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai rabi' qalbi. Rabi' itu sering diterjemah sebagai musim semi. Qalbi artinya hatiku. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai musim semi hatiku. Rabi' itu, kalau dalam hati Allah, sesungguhnya adalah jenis hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena ada hujan yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu hadis Nabi SAW juga. Bahkan nanti salah satu tanda akhir zaman. Hujan tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau Rabi' itu adalah hujan yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu Rabi'. Dan kita minta agar Al-Quran ini adalah merupakan hujan yang menumbuhkan di hati kita.
Lihat bagaimana tingginya bahasa Rasul SAW. Jadi Quran ini adalah hujan air yang menumbuhkan dalam hati kita. Kalau Al-Quranul Karim, kalau air hujan betulan turun ke bumi, kemudian dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka persis sama. Al-Quranul Karim dia turun ke hati seseorang. Allah, itulah mengapa Quran itu tidak boleh hanya turun di telinga dan lisan kita. Dia turunnya harus di hati. Kalau turunnya di telinga kita, kita mendengarnya. Kalau turunnya di lisan kita, kita membaca atau bahkan menghafalnya. Kalau turunnya di otak kita, kita memahaminya, mengolahnya. Tapi turunnya di hati, dia jadi musim semi. Dan yang diminta oleh Nabi turunnya di hati. Dia jadi musim semi. Kalau air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka ulama mengatakan Quran menumbuhkan iman di hati kita. Bukan hanya iman sesungguhnya, menumbuhkan apa saja yang diperlukan oleh manusia dari semua kebaikan hatinya. Jadi Quran menjadi rabi'a qalbi, jadi musim semi hatiku. Maka itu yang harus difikirkan, bagaimana Al-Quran yang didengar, bagaimana Al-Quran yang dibaca, bagaimana Al-Quran yang diolah oleh otaknya, dipahami menjadi ilmu tafsir. Dia harus turun ke hati semuanya. Kalau tidak, maka kitab suci itu dikhawatirkan hanya menjadi seperti orang-orang ahlul kitab dahulu, ketika mereka bahkan memahami isinya tapi tidak turun ke hatinya, sehingga Allah mengibaratkan seperti kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai, binatang paling rendah, binatang paling hina versi Arab adalah keledai. Keledai, bukan babi, bukan anjing, keledai. Paling bodoh, dianggap paling bodoh, itu adalah keledai. Dan Allah mengibaratkan sesuai dengan yang dipahami oleh masyarakat Arab tentang mereka yang ahlul kitab, tetapi kitab itu yang dipahami, yang dihafal, mungkin yang dibaca, tapi tidak bekerja pada hatinya. Maka yang diminta oleh Nabi SAW, bahkan untuk menghadirkan bahagia, menghilangkan semua rasa gundah dan sedih itu, ternyata adalah dengan cara dimulainya bukan dengan membahas kesedihan dan kebahagiaan, tapi dimulainya dengan membahas Al-Quranul Karim. Karenanya, Bapak Ibu rahmati Allah, di sini sudah nyata jelas bahwa kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin kesedihan itu bukan kawan akrab Anda di dunia ini, maka akrabi Al-Quran. Akrabi Al-Quran. Letakkan dia di hati, mintalah pada Allah, ia jadi musim semi di dalam hati ini. Musim semi itu musim yang nyaman dimanapun. Anda mau di negara manapun, di tempat manapun, kalau musim semi nyaman. Pohon-pohon tumbuh, hujan turun, alam menjadi hijau, pohon apapun tumbuh, bunga-bunga juga bermekaran, semua menjadi warna-warni, menjadi indah, menyenangkan, menakjubkan. Itu yang Allah mau dari Al-Quran. Agar Quran itu indah di hati kita, nyaman di hati kita, menyenangkan di hati kita, dia warna-warni di hati kita. Quran itu warna-warni di hati kita. Kalau musim semi, Bapak Ibu lihat, begitu musim semi, tidak usah di areal yang luas, bahkan di depan mata kita tidak jauh, itu ada warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Maka Quran dia harus menjadi warna-warni dalam diri kita. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kemudian yang kedua yang diminta adalah wa nura sadri. Dia menjadi cahaya. Sadri dalam dadaku. Cahaya
Kalau tadi musim semi, yang nyaman. Kalau ini cahaya di dada. Cahaya di dada, kalau cahaya itu seperti ini, terang, lawannya adalah gelap. Lawannya adalah gelap. Orang yang sedih, orang yang gundah, orang yang tidak bahagia, gelap hidupnya. Gelap hatinya. Hidupnya terasa gelap. Kalau bukan karena iman, dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Makanya kita minta cahaya. Cahaya itu kita minta yang sumbernya dari Quran. Dari Quran. Kalau cahaya yang sumbernya dari Quran, maka dia cahaya terbaik. Dia cahaya yang paling terang dan dia cahaya yang paling manfaat. Kenapa? Karena datangnya dari Allah. Makanya An-Nur 35 tentang cahaya Allah itu, yang Bapak Ibu juga tahu ayatnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya, nur as-samawat wal ard. Cahaya bagi langit-langit dan bumi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala diletakkan di antaranya di Quran ini. Di Al-Quran ini juga nur disebutnya, cahaya. Jadi kita meminta cahaya yang sumbernya terbaik, yaitu cahaya Allah. Ini cahaya ini Bapak Ibu Allah. Ini cahaya yang kita sedang nyalakan sekarang, itu kita nyalakan, tetapi ini ada batasnya. Ini ada batasnya. Nggak usah jauh-jauh. Tidak mesti harus menunggu listrik mati atau menunggu lampunya putus. Sebentar lagi syuruk tiba, betul? Matahari terbit, ini pasti dimatikan. Betul? Pasti matikan. Saya tanya, apa kira-kira reaksinya Pak Haiban? Sudah terang matahari di luar, bahkan sudah panas, ini nggak dimatiin-matiin. Apa komentarnya Pak Haiban? Iya Pak. Pak Haiban marah katanya. Marah, ini gimana ini? Enggak ada orang, emang nggak ada tahu. Ini mubazir, ini boros, segala macam. Ada tahu? Itu pelajaran mahal. Pelajaran mahal. Kalau sudah ada matahari, ini lampu-lampu ini matikan. Kalau sudah ada cahaya buatan Allah, maka semua cahaya manusia harus dimatikan. Kalau Anda tidak juga mematikan cahaya buatan manusia pada sudah datang cahaya Allah, Anda lihat reaksinya? Dimarahi. Dimarahi. Anda tidak cerdas. Anda cari solusi. Negeri ini cari solusi. Masyarakat cari solusi. Dari semua masalah yang memerlukan solusi. Diberi cahaya Allah. Ini solusinya ada. Tapi Anda masih mencari solusi di tempat lain. Tidak cerdas. Apa bandingannya lampu ini buatan manusia dengan lampu yang ada di langit matahari itu? Tidak ada bandingannya. Bapak Ibu tahu bahkan lampu yang tidak seterang matahari, rembulan. Rembulan itu sudah nyaris tidak bisa kita nikmati. Anda tahu sebabnya? Anda tahu sebabnya? Hah? Kalau yang pernah tinggal di kampung, menikmati rembulan, betul? Menikmati rembulan, Pak. Bahkan orang-orang anak kecil, semua orang dewasa menikmati bahkan melakukan aktivitas di saat rembulan, terang bulan itu. Tapi di sini berlalu dia lewat, kita ingat bahwa matahari itu sempurna hanya dengan puasa al-ayyamul bid bagi yang puasa. Kalau enggak, kita enggak tahu rembulan sedang ada pada purnamanya. Anda tahu kenapa rembulan tidak bisa dinikmati? Kenapa di kampung Anda bisa menikmati, di sini enggak? Persis. Karena manusia angkuh dengan cahayanya sendiri. Maka cara menikmati rembulan adalah matikan cahayamu. Betul?
begitu dimatikan lampu atau nggak sengaja mati listrik, begitu ada rembulan, orang akan bilang indah ya rembulannya, betul? Anda baru sadar bahwa rembulan indah ketika cahaya buatan manusia mati atau dimatikan. Lihat itu dalam hati Allah. Maka yang kita minta adalah cahaya yang paling utama, yaitu Al-Quran. Dia minta menjadi nur sadri, cahaya di dalam dada kita. Mengapa kalau pembahasan tentang musim semi adanya di hati, tapi cahaya adanya di dada? Itu bunyi. Tadi yang pertama adalah musim semi di hati, tapi cahaya di dada. Anda tahu hati, Anda tahu dada. Gitu? Qalb, hati itu ada di dalam sadr, ada dalam dada. Hati ada dalam dada. Qalb ada dalam sadr. Mengapa kalau musim semi adanya di hati, tapi kalau cahaya adanya di dada? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membahas hal ini. Lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, kalimat itu kalau di tangan ulama jadi pembahasan yang luar biasa. Kata-kata ini Bapak Ibu sudah lama kok dengar kalimatnya. Dan mari kita pelajari. Karena Nabi mengajarkan ketika ditanya apakah kita harus pelajari ini, harus pelajari. Siapa yang mendengarnya harus mempelajari doa-doa ini. Kalau musim, Bapak Ibu, kalau musim semi, hujan, tadi kan Robi itu hujan yang menumbuhkan. Hujan itu kalau tumbuh, umpamanya dia turunnya di Bambu Apus ini. Di Depok tidak turun hujan. Di tempat saya tinggal, umpamanya tidak turun hujan. Mana yang akan tumbuh? Apakah di Bambu Apus atau di Depok? Atau di dua-duanya yang tumbuh? Bambu Apus. Karena dia akan tumbuh hanya pada tempat yang dituruni oleh hujan. Dan qalb hati kita itu adalah tempat tertentu di dalam dada kita. Maka disitulah turunnya Quran, maka disitulah ditumbuhkannya. Tetapi kalau cahaya, saya senter dari Bambu Apus. Baik, saya buka cahaya dari Bambu Apus. Ada cahaya tertentu yang sampai Depok, betul? Nyenternya dari sini, Pak. Tapi sampai ke Depok. Paham kalimat saya? Karena cahaya menyebar. Itulah mengapa kalau cahaya itu tidak hanya di hati. Walau dia bermula dari hati, tapi dia menerangi semua dada kita. Yang isinya bukan hanya hati. Begitu kurang lebih ringkasan dari penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi luar biasa hati rahmat Allah. Lihat bagaimana istimewanya ini. Kita minta Quran itu sebagai musim semi di hati kita dan cahaya di dada kita. Oke. Kalau sudah semi, musim semi sudah tiba dengan Quran kita, cahaya juga sudah menerangi, sudah selesai. Selesai. Hidup itu kalau sudah sampai di situ, hadirin, maka sisanya tinggal meminta yang kita mau. Baru pembahasannya minta tema yang sedang kita bahas, yaitu minta tentang hilangnya kesedihan. Tapi minta hilangnya kesedihan juga ada pembahasannya. Lihat bagaimana dalam Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya kalimatnya adalah wajala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Jala huzni itu artinya adalah tersingkapnya kesedihanku, huzn. Wa dhahab hammi wa ghammi, dan perginya gham dan ham.
Gham dan ham sebenarnya artinya juga kesedihan. Jadi sekarang ada 3 kesedihan. 1 huzni, 2 hammi, 3 ghammi. Ada 3 jenis kesedihan. Apa bedanya? Ya. Orang yang bersama Quran, 3 jenis kesedihan ini tidak boleh ada dalam hidupnya. Huzni, hammi, ghammi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ini dalam kitabnya Fawaid tentang huzni, hammi, dan ghammi. 3-tiganya kita minta pergi, kita minta hilang dari diri kita. Dan memang itu janji Allah untuk orang beriman di sekian banyak ayat dalam Quran. Kita buka ayatnya nanti. Yang kita minta hilang huzni, hammi, ghammi. Para ahli ilmu mengatakan, Bapak Ibu, makanya dalam Quran lihat, orang beriman itu sering disebut Allah dengan janji la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka juga tidak yahzanun, sedih. Yahzanunnya huzn, kata huzn, sedih. La khaufun alaihim, mereka tidak takut. Mereka tidak punya rasa takut tentang apa yang akan terjadi, dan mereka juga tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah berlalu. Baik, maka para ahli mengatakan, Imam Ibnu Qayyim diantaranya mengatakan bahwa huzn itu adalah kesedihan atas peristiwa yang telah berlalu. Peristiwanya sudah berlalu, sudah lewat, tapi masih ada menyisakan sedih di hati kita. Yang itu pun kata Allah hilang, pergi. Karena kadang Bapak Ibu, peristiwa sudah kemarin, sudah seminggu lalu, kadang sudah sebulan lalu, bahkan sudah setahun yang lalu, kadang sudah lebih dari setahun yang lalu, tapi sedihnya tidak kunjung pergi. Betul? Apa indahnya orang hidup dihantui oleh kesedihan bertahun-tahun itu? Nah, Quran itu mengantarkan kita untuk menghilangkan jenis sedih yang seperti ini. Yang itu disebut dengan huzni, kesedihanku. Terus apa itu ghammi? Wa dhahaba ghammi. Apa itu hammi? Maaf, apa itu hammi dengan ha? Hilangnya hammi dan ghammi. Hammi adalah kegundahan. Kita mungkin lebih mudah menyebutkan bahasa Indonesia dengan kata kegundahan. Sebenarnya adalah dia kesedihan atau kegundahan pada peristiwa yang akan datang. Dia belum kejadian. Belum kejadian. Mungkin terjadi, namanya sesuatu yang akan datang kita tidak tahu, tapi mungkin terjadi, kita duga akan terjadi. Dan belum juga terjadi, tapi sudah memunculkan rasa sedih dan gundah. Itu namanya hammi. Melihat keadaan, melihat perekonomian semakin sulit dan segala macam. Orang di kantornya mendengar bahwa akan ada pengurangan karyawan, ada pemecatan, ada peristiwa apa, sesuatu yang akan terjadi ini. Orang gara-gara qadarullah terjadi, umpamanya kemarin peristiwa Krakatau ya, anak Krakatau. Kemudian yang tinggal di sepanjang garis pantai menjadi khawatir, panik. Tidak terjadi. Di tempat dia tidak terjadi, tetapi menimbulkan kegundahan, was-was, rasa sedih, khawatir. Itu namanya ham. Itu pun hilang. Lihat betapa nikmat ya. Terus apa ghammi? Bil ghaim, dengan ghaim. Kalau tadi hammi, apa ghammi? Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, ghammi adalah kesedihan yang terjadi sekarang ini. Sekarang sedang berlangsung kesedihan ini. Dan faktornya juga karena sekarang ini. Baik faktornya Anda ketahui atau tidak. Sebabnya bisa Anda ketahui, bisa tidak Anda ketahui. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang kesedihan itu kita nggak tahu sebabnya.
Pokoknya tahu-tahu hati ini pagi ini nggak enak lah. Begitu ditanya, kenapa? Nggak tahu saya. Pokoknya nggak nyaman. Betul? Oh iya. Imam Ibnu Sirin, ini ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin, rahimahullah ta'ala. Ketika suatu hari beliau, dan ini peristiwa ini juga tidak hanya sekali. Beberapa ulama mengalami peristiwa yang begitu, tapi nilainya tinggi. Ketika suatu hari dia merasakan kesedihan. Itu sedih. Kenapa ya sedih hari ini? Dicari sebabnya, nggak ada. Tidak ada sebabnya. Sekarang saya merasakannya, saya tidak tahu bahkan sebabnya apa. Itu kalau versi para ulama, Pak. Ada kisah versi Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, ada versi Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Itu kalau mereka akan mencoba narik ke belakang, kemudian mencari dosa apa yang saya lakukan sampai sedihnya baru muncul hari ini. Gitu. Kalau versi Imam Ibnu Sirin, beliau sampai mengatakan ketika suatu hari sedih dengan begitu, dia ingat ditarik, dia ingat, saya lakukan kesalahan 20 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Dosa itu punya ingatan yang panjang, Pak. Semoga Allah ampuni kita. 20 tahun lalu kita lakukan, dampaknya kita rasakan hari ini. Mengapa, Bapak Ibu? Bersyukurlah. Sedih itu kadang harus disyukuri, Pak. Kenapa gitu ya? Karena ada dosa-dosa yang diampuninya dengan kesedihan. Ada dosa-dosa yang diampuninya dengan kesedihan. Cara Allah mengampuni dosa itu macam-macam. Bahkan Allah tidak perlu menghukum manusia, Allah bisa ampuni. Orang taubat, Allah ampuni. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti bahkan kejahatan, keburukan dalam catatan amal manusia diganti dengan nilainya baik. Semua kebaikan. Bisa Allah ganti. Tapi kadang untuk Allah mengampuni kita, ada yang harus diberikan ujian. Ujiannya macam-macam. Berbagai macam kesulitan hidup. Tapi ada dosa-dosa yang oleh Allah diampuni hanya dengan diberi kesedihan pada orang itu. Dengan itu, maka Allah ampuni dosanya. Jadi, sekali waktu, nikmatilah kesedihan sebagai ampunan. Maka, kalau sedang sedih, mintalah pada Allah. Ya Allah, hari ini saya sedih, tapi jadikan dia sebagai ampunan atas dosa-dosa saya. Gitu ya. Tapi orang beriman, karakter hidupnya tidak boleh sedih berkepanjangan. Karakter sih, huzni dihilangkan, hammi dihilangkan, ghammi juga dihilangkan. Dan itu menggunakan Al-Quran Karim. Bapak Ibu, mari kita masuki Quran sekarang. Kita masuki Quran. Al-Quran Karim membahas tentang tema kesedihan contohnya. Ini pembahasannya luar biasa. Tentang tema kesedihan itu pembahasannya luar biasa. Saya berikan contoh tentang tema kesedihan. Begini Bapak Ibu, gini. Tanyakan ke para ahli kesehatan, dokter dan yang lainnya. Di sini kalau ada dokter, boleh nanti dikoreksi kalau saya salah atau diberikan ilmu tambahannya. Bahwa penyakit fisik manusia, bahkan yang versinya berat-berat, yang hari ini menghantui kehidupan manusia hari ini, kanker, stroke, jantung gitu ya, subhanallah, ternyata bukan hanya pola makan, bukan hanya pola istirahat, bukan hanya polusi, tapi ternyata penyebab besarnya ada di dirinya, dalam jiwanya. Kegundahan, kesedihan, jiwa yang tak terukur, jiwa yang tidak terkontrol, itu semuanya, bahkan dia bisa menghadirkan sakit fisiknya, bisa menyebabkan sakit fisiknya, bahkan penyakit-penyakit berat itu. Kenapa penyakit-penyakit yang disebut tadi
muncul begitu masif di masa kita sekarang ini. Karena kehidupan ini telah mengubah hati kita, Pak. Kehidupan ini telah mengubah hati kita. Orang hidup tidak merasakan farah, tidak merasakan bahagia. Yang ada adalah huzn, ham, gham. Jadi orang sulit mendapatkan farah. Sulit, mahal. Orang dapat bahagia, senang hari ini mahal. Bapak Ibu tahu mengapa mendapatkan kebahagiaan menjadi sulit dan mahal? Karena kita menolak kebahagiaan yang Allah berikan cuma-cuma, gratis dan mudah. Karenanya kita dihukum Allah dengan cara tidak bisa mendapatkan bahagia kecuali dengan cara yang sulit dan mahal. Coba Anda lihatlah. Tadi contohnya, antara rembulan dan lampu kita. Berapa mahalnya listrik ini? Apalagi kalau listrik ini di negara yang mahal listriknya. Kemudian lampu ini dibuat permainan. Dibuat main dengan warna-warni yang luar biasa. Dengan loncatan-loncatan yang luar biasa. Menjadi tontonan tentang akrobatiknya cahaya. Berapa mahalnya? Begitu Anda matikan, Anda lihat rembulan dan bintang. Betapa mahal dan sulitnya hari ini kita bahagia hanya untuk bermain air. Betul? Yang paling dekat dengan Bambu Apus Taman Mini. Berapa harganya main air di dalam Taman Mini? Mahal bukan? Mahal. Satu orangnya mahal. Kenapa? Karena begitu Allah kasih bahagia dengan turun hujan, orang nggak ada yang mau hujan-hujanan. Malah anaknya hujan-hujanan diteriakin. Masuk, nanti sakit. Allah itu memberi bahagia dengan cara mudah, Pak. Tapi manusia yang mengharamkan bahagia itu atas dirinya, sehingga Allah hukum sekalian, sehingga dia sulit mendapat bahagia. Hari ini orang makan, Pak, kuliner. Sudah dengan berbagai macam hal yang aneh bahkan. Yang dimakan sama yang dimakan. Kalau ditanya rasanya sama. Yang berbeda hanya suasananya. Nggak cukup dengan suasana yang nyaman, bahkan mungkin diiringi musik yang live. Tidak cukup itu, sudah bosan dengan itu, maka dia coba makan dengan binatang buas. Ya kan? Dengan singa di sampingnya. Antum pernah lihat ada restoran ada singa di sampingnya? Oh iya, mahal Pak. Mahal. Tentu singanya di balik kaca. Nggak cukup dengan cara itu, maka bahkan kadang-kadang orang berimajinasi dengan cara yang aneh. Makanan diberi nama makhluk serem-serem. Kadang orang berimajinasi seakan dia sedang duduk bukan di rumah makan, tapi sedang duduk di penjara. Orang sulit untuk dapat bahagia. Bayar mahal untuk semua itu. Kenapa? Karena Anda mempersulit diri. Mengharamkan makan dengan cara yang mudah dan indah. Duduk di bawah seperti Nabi bersama keluarga kita. Bosan di meja duduk di bawah. Bosan di tengah ruang tengah pindah ke belakang. Bosan di ruang belakang Anda keluar dari rumah Anda, ya kan? Bosan di dalam rumah Anda pergi ke sawah. Semuanya gratis. Hari ini Anda bayar mahal untuk semua itu. Bayar mahal untuk semua itu. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, berpikirlah yang sederhana. Karena bahagia itu sederhana. Dan Allah siapkan semesta ini untuk orang beriman tidak bersedih. Gitu ya, jadi tolong diubah cara berpikir tentang bahagia. Karena ternyata jelas harta sebesar apapun tidak bisa membeli bahagia. Jelas. Kalau itu nyata. Karena buktinya berapa banyak orang kaya bunuh diri. Berapa banyak orang kaya berharap miskin. Gara-gara miskin itu dia bisa bahagia. Dan seterusnya. Nah, hadirin rahmati Allah. Al-Quranul Karim
mengungkap kata sedih itu lebih banyak diungkap dengan kata huzn, sedih. Tetapi di dalam Al-Quran kata huzn yang artinya sedih itu terkadang haknya huzn itu ha zai nun, huznun. Terkadang haknya di dhammah, terkadang haknya di fathah dalam Quran. Terkadang di dhammah, kalau di dhammah seperti kisah Nabi Yakub alaihissalam yang buta. Nabi Yakub yang buta tidak bisa melihat dia. Gara-gara dua penyebabnya. Lihat Bapak Ibu, ini bukti nyata. Quran sudah menyampaikan bahwa sedih itu bisa menyebabkan penyakit fatal dalam fisik kita. Kisah nyata Nabi Yakub alaihissalam. Dan Quran menyampaikan itu. Nabi Yakub yang tadi sehat, segar, bugar, matanya nggak ada masalah, tapi jadi buta, tidak bisa melihat. Sebabnya apa? Sebabnya dua. Sebabnya dua. Sebabnya adalah minal huzni. Al-huzn artinya kesedihan. Huzn sedih. Wa huwa kadhim. Kadhim itu adalah kemarahan yang disembunyikan dalam dirinya. Marah tapi disembunyikan dalam dirinya. Dan marah itu tidak kunjung hilang. Karena kalau marah itu ditahan dalam dirinya itu benar, tetapi dia akan segera hilang. Tapi ini tidak hilang bertahun-tahun lamanya. Dia marah di sini tidak hilang bertahun-tahun. Jadi bahaya Bapak Ibu. Ini dua hal yang bahaya. Tanyakan ke semua ahli kesehatan betapa bahayanya sedih dan marah dalam diri seseorang bagi kesehatan manusia. Nabi Yakub sudah oleh Allah diungkapkan kisahnya. Kalau Nabi Yakub efeknya ke mata sampai buta. Karena penyebabnya adalah sedih dan kemarahan. Ada tahu sedih marah kenapa? Dua-duanya karena anak-anaknya, Pak. Dua-duanya karena anak-anaknya. Yang satu sedih karena anaknya hilang. Yang satu Yusuf hilang entah kemana kabarnya sudah bertahun-tahun lamanya. Yang kedua adalah hilangnya Bunyamin, saudara Yusuf, anak yang paling kecil. Masih ingat kisahnya ya? Nah, silakan dibuka lagi dalam Quran. Itu sedih. Kemarahannya adalah ulah sebagian anaknya. Bukan hanya menyebabkan hilangnya Yusuf dan Bunyamin, tetapi adalah karena Yakub tahu bahwa anaknya tidak jujur. Orang tua sedih kalau anaknya tidak jujur. Orang tua sedih kalau anaknya bohong. Sedih. Ya. Dan sedih itu bercampur marah. Karena membohongi orang tuanya. Maka kemudian efeknya adalah buta. Sehingga karena sebabnya itu, maka untuk supaya Yakub melihat lagi, obatnya simpel, sederhana, ya kan? Bajunya Yusuf dibawa, diletakkan di wajahnya Yakub, seketika Yakub melihat. Obat. Kenapa? Sekarang Yakub tahu Yusuf masih hidup, karena ini aroma Yusuf. Inilah riha Yusuf. Aku mendapati aroma Yusuf. Yusuf masih hidup. Seketika dia melek. Seketika bisa melihat. Itu oleh Quran disebut sebagai huzn. Dengan haknya di dhammah. Huzn. Sehingga para ulama mengatakan huzn yang haknya di dhammah adalah kesedihan yang sangat berat.
kesedihannya berat, dan dia terjadi, tapi dia bisa berakhir. Dia bisa berakhir. Itu huzn dengan hak itu mas. Seperti Yakub. Berat buat Yakub. Kesedihan ini berat buat Yakub. Apalagi Yusuf anaknya sangat paling dicintainya. Begitu Yusuf pergi, maka Bunyamin sebagai penggantinya. Bunyamin pun pergi ke Mesir dan tidak kembali. Maka sedih ini berat buat Yakub. Begitu berat buat Yakub, kesedihan ini, huzn ini. Tapi huzn ini bisa berakhir. Maka dengan dihadirkannya baju Yusuf, berakhir kesedihannya. Kemudian dia kembali bisa melihat. Nanti kalau kemarahannya nanti berakhir di peristiwa setelah itu. Dia sempurna, hilang kesedihan, hilang kemarahan. Tetapi Al-Quran mengungkap kesedihan terkadang dengan memfathah haknya. Kalau tadi huzn, hu dengan dhammah, sekarang di fathah. Tetapi zainya juga di fathah. Menjadi hazan. Kalau huznun itu zainya di dhammah, huznun. Tapi hazan, Quran menggunakan kata hazan. Apa artinya? Sama, sedih. Tapi ada bedanya. Itu ciri khas Quran. Hurufnya sama-sama. Ha, zainun. Artinya sama-sama sedih. Tapi begitu harokatnya dipindah, diganti, maka maknanya berubah. Apa makna berubahnya? Di antaranya ada beberapa ayat tentang kata hazan. Di antaranya adalah dalam surat Fatir, ketika semoga Allah kumpulkan kita di surga Allah SWT. Ketika ahli surga berkumpul di surga Allah, menikmati semua kenikmatan yang tidak pernah terlintas di benak manusia, kemudian saling bercerita. Namanya orang ngumpul, duduk, bersantai dalam bahagia, mereka saling bercerita. Nah, cerita itu namanya cerita, Pak. Bayangkan, orang masuk surga. Kok jangan masuk surga, Pak? Sekarang gini, Anda naik gunung. Gunungnya nggak usah tinggi-tinggi lah. Naik gunung lah. Gitu. Gunung di Bogor, situ umpamanya naik gunung. Anda naik gunung, begitu sampai puncak, maka orang bercerita tentang semua perjalanannya. Oh, tadi saya begini, oh saya lain lagi, saya begini, saya mencerita tentang semua perjalanan untuk sampai pada titik kenikmatan itu. Sama. Ahli surga juga sama. Mereka duduk, mereka bernostalgia. Mereka bercengkrama, bercerita tentang semua perjalanannya di dunia. Akhirnya mereka simpulkan. Lihat kesimpulannya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita semua ini al-hazan, kesedihan juga artinya. Sedih. Sedih itu dalam hati Allah SWT. Jadi sedih itu buat orang beriman, Pak. Buat orang beriman. Itu dihilangkan di dunia agar dia layak masuk surga. Dihilangkan di dunia karena dunia ini hanya muqaddimah untuk surga atau neraka. Orang sedih nggak masuk surga, Pak. Orang sedih nggak masuk surga. Karena di surga tidak ada kesedihan. Tidak akan masuk surga. Di surga tidak ada kesedihan. Orang mereka duduk bersama ahli surga, bahasanya tadi, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan. Jadi kalau Anda sedih berkelanjutan tidak ada habisnya, mari kita pikirkan, bukan hanya masalah di dunia, yang lebih dikhawatirkan jangan-jangan ini tidak layak masuk surga. Betulan nih, Pak. Maka al-hazan dibahas oleh para ulama. Terus apa bedanya kalau gitu? Antara hak yang di dhammah dan hak yang di fathah.
Al-hazan. Tapi hazan juga diungkapkan di dalam ayat lain, umpamanya orang-orang beriman ini di peristiwa perang Tabuk diabadikan dalam surat Taubah. Orang-orang yang beriman ingin ikut perang Tabuk. Tabuk itu jauh dari Madinah. Saat itu musim ketika muslimin dalam keadaan sulit, dan satu unta itu sudah dipakai bergantian naik oleh beberapa orang. Kalau satu naik yang lain jalan, itu satu unta bergantian sekian banyak orang, sampai sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengangkut, ya. Dan kemudian ada sekelompok mukminin yang ingin ikut jihad, tapi tidak ada yang bisa ngangkut dia, nggak mungkin juga jalan kaki sejauh itu. Maka Quran surat At-Taubah mengungkapkan bahwa orang-orang beriman ini karena tidak bisa diangkut untuk jihad di perang Tabuk, maka dia pergi. Setelah bicara ke Nabi bilang, "Qul la ajidu ma ahmilukum alaih." La ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak punya lagi kendaraan yang bisa ngangkut kalian. Maka orang-orang itu pergi dalam keadaan hazanan alla yajidu ma yunfikun. Hazanan, sedih, tapi pakai fathah haknya. Hazanan alla yajidu ma yunfikun, dia sedih karena orang-orang itu tidak bisa memberikan apa-apa dalam jihad ini, bahkan ikut juga nggak bisa. Baik. Dan itu selalu orang beriman, Bapak Ibu. Orang beriman itu sedih kalau tidak bisa melakukan kebaikan. Itu ciri orang beriman. Sedih kalau tidak bisa melakukan kebaikan. Sedih ketika kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Itu orang beriman. Ya. Apa itu hazan kalau begitu? Walaupun nanti masih ada ayat yang lain, tapi saya lihat kedua ayat ini. Yang satu adalah kisah perbincangan ahli surga, yang satu adalah orang-orang yang mau ikut jihad di Tabuk tapi tidak bisa ikut. Dua-duanya diungkapkan sedih dengan kata sedih, tetapi menggunakan hak yang di fathah. Ada dua pembahasan dengan dua ayat itu. Hazan itu ternyata yang pertama, kalau yang ahli surga adalah kesedihan yang sudah berlalu dan dia ringan, karenanya di fathah. Dhammah, huzn, yang tadi Nabi Yakub dhammah. Bapak Ibu tahu arti dhammah? Dhammah itu kan begitu ya, menjadi bunyinya, tapi arti dhammah, dham, tahu arti dham? Dham itu dipeluk, Pak. Dipeluk, direkat, dipeluk erat-erat, itu namanya dhammah. Dikumpulkan, dipeluk, direkat. Dham. Tapi kalau yang satu lagi fathah, arti fathah tahu? Kenapa dikumpulkan gitu? Makanya Bapak Ibu kalau membacanya bunyinya itu mulutnya masih ngumpul gitu. Kata dham itu artinya dikumpulkan, dipeluk, itu jadi satu, dikumpulkan. Tadinya misah jadi satu. Cara bacanya juga sama. U-nya juga mulutnya mesti begitu. Ngumpul gitu, betul ya? Kalau fathah apa artinya? Fathah apa artinya? Fathah artinya membuka. Ada baca A, nggak mungkin nggak buka. Mau baca, tasa, semua mesti buka. Fathah artinya buka. Bapak Ibu, ini bukan hanya cara membaca dan bagaimana gerak mulut kita, tetapi ini juga mempengaruhi pada makna kata dalam bahasa. Itu mengapa Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi harokat itu menunjukkan sesuatu. Kalau huzn yang dengan dhammah seperti kisah Nabi Yakub tadi, itu kesedihannya masih memeluknya terus, menekannya terus, mengumpulkan Yakub dalam kesedihan itu. Tapi kalau yang hazan itu sedihnya sudah terbuka. Begitu terbuka sudah pergi kesedihannya. Makanya dia hanya menjadi sebuah kenangan bagi ahli surga. Kalau kita membicarakan tentang kesedihan yang sudah berlalu dan
dan sekarang kita membicarakannya dalam keadaan bahagia, maka membicarakan kesedihan itu di sini ringan rasanya, betul? Di sini ringan rasanya. Dulu sih kita memang begini, dulu memang kita susah, itu dulu. Sekarang kita senang. Kita bicaranya sedang dalam keadaan senang. Seperti yang di surga, semua perjuangan sudah selesai, sekarang tinggal kenikmatan menikmatinya. Maka yang sudah berlalu itu kesedihan, memang kesedihan. Tapi itu pakai fathah dibuka, sudah membuka fathah. Hazan. Lihat bagaimana harokat itu dibahas oleh para ilmu. Karena sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang paling ahli dalam masalah tafsir, beliau mengatakan bahwa menafsirkan Quran itu dengan 4 cara, salah satunya dengan menggunakan ilmu bahasa. Pakai ilmu bahasa, huruf, harokat, kata, kalimat, posisi, akhir, belakang, itu semua bahasa. Semua bahasa. Termasuk harokat itu. Baik. Ada penjelasan lagi seperti dalam surat At-Taubah tadi, kisah orang-orang beriman yang tidak bisa ikut dalam perang Tabuk. Tapi mengapa yang di situ hazan? Itu hazan, dia sedang sedih. Ya, kalau yang hazan di sini dia fath terbuka, hazan itu pakai fathah. Itu artinya bahwa karena kalau membuka gitu, kalau di dalam arti yang tema perang Tabuk itu justru hazan itu adalah kesedihan yang memanjang. Bahkan mungkin kita sakaratul maut, sedih itu belum hilang. Sedih yang memanjang. Nabi Yakub sedih, panjang sedihnya, tetapi berakhir. Berat ya, tapi berakhir. Ini sedih hazan itu terbuka dan dia memanjang. Karena terbuka dan memanjang, Pak. Bahkan mungkin bisa berakhirnya dengan berakhirnya kehidupan kita. Itu hazan. Apa hubungannya dengan orang yang tidak bisa berinfak tadi itu? Ya, betapa dia sedihnya. Tidak bisa ikut jihad bersama Rasul, tidak punya harta yang bisa diinfakkan, bahkan cuma numpang untuk bisa ikut jihad, numpang di kendaraan juga tidak bisa, sudah penuh semuanya. Maka sedihnya, begitu muslimin pulang dari perang Tabuk dan membawa berita kemenangan, betapa sedihnya bertambah lagi. Dan kenangan bahwa saya dulu tidak ikut perang Tabuk, itu kenangan dikenang sampai dia meninggal. Kesedihan karena kehilangan kesempatan berbuat baik. Dulu ada kesempatan berbuat baik, yaitu perang Tabuk. Walaupun sudah dihibur oleh Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang ikut perang Tabuk, kata Nabi, tidaklah kita menaiki bukit, menuruni lembah, kecuali orang-orang itu mendapatkan pahala. Tidak ikut, tidak bersama kita, yang lelah kita, tapi mereka dapat pahala yang sama dengan kita. Kata Nabi, habasahumul udhr, mereka tertahan oleh uzur, oleh alasan yang benar. Jadi Allah, maka itu kesedihan yang hazan, kesedihan yang memanjang itu. Baik, sudah jam 6, terakhir kalau gitu. Tema kesedihan tema yang panjang dalam Quran, dan ini kalau dibahas detail pembahasannya sangat menarik. Ini cuma salah satu contoh Bapak Ibu, saya cuma memberikan contoh. Bagaimana yang disebut dengan namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tafsir tematik itu hari ini sangat bermanfaat buat orang hari ini karena dia sering menghadirkan ilmu-ilmu baru. Tafsir tematik itu sering menghadirkan solusi-solusi baru untuk zaman kita hari ini. Tafsir tematik. Tema kesedihan ini akan terungkap dari sebabnya sampai solusinya. Kalau dibahas satu persatu ayat yang mengungkap dengan tema kesedihan. Makanya harus dipelajari tentang hal itu. Ini disebut dengan tafsir tematik namanya. Jadi satu temanya yang paling sedih, itu tema dibahas oleh Al-Quran. Umpamanya sedih dalam Quran, berarti Anda harus mengeluarkan semua kata sedih dalam Quran.
kemudian dianalisa satu persatu. Dia akan menghasilkan banyak ilmu dan bahkan bisa menghadirkan solusi yang bahkan belum ada zaman ini. Tafsir tematik itu. Dan yang pasti, Bapak Ibu, kita dilarang Allah untuk bersedih. Orang beriman dijamin untuk tidak sedih. Dari sejak ibu kita mengandung kita sampai tadi, sampai nanti kita berbincang kenangan dengan ahli surga yang lainnya. Makanya lihatlah bagaimana Allah mengungkapkan kisah tentang Maryam yang saat itu sedang hamil, sedang mengandung, dalam keadaan sedih, dilarang untuk sedih. Wa nadaha min tahtiha alla tahzani, alla tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutaban janiyah. Guncang-guncanglah kurma itu, maka berjatuhan rutab, kurma muda yang manis. Fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, dan bersenang hatilah kamu. Jadi dari sejak sang bunda mengandung anaknya, sang bunda tidak boleh sedih. Bayi belum lagi, janin belum lagi keluar ke muka bumi ini, tidak boleh sedih. Mengapa? Karena kesedihan bunda berpengaruh pada janinnya. Sangat berpengaruh pada janinnya. Ibu-ibu yang hamil dalam keadaan sedih itu bahaya. Karena menurut penelitian ilmiah, bahkan orang dalam keadaan tekanan stres ketika dia hamil itu berpotensi membuat kelahiran bayi cacat. Bayi cacat. Maka saya berpikir, wallahu alam, apakah banyaknya bayi cacat yang lahir di zaman kita hari ini sebabnya karena memang banyak bunda yang sedih. Kehidupan ini membuat semua orang jadi sedih. Aku sebabnya. Oke, berbahagia dengan cara sederhana. Dengan cara yang Allah tunjukkan, bahagia itu sederhana. Allah berikan bahkan banyak yang gratis, cuma-cuma. Tidak perlu membeli. Tidak perlu membeli Anda. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk bahagia. Allah siapkan ini untuk Anda bahagia. Jadi kita dilarang sedih dari sejak kita dalam kandungan. Bunda kita nggak boleh sedih saat mengandung kita, agar kita bayi lahir dalam keadaan sempurna. Dan sampai kita nikmati kesempurnaan bahagia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu yang kita kenang adalah kesedihan yang sudah berlalu. Di tengah-tengahnya Quran mengungkapkan dalam banyak fase kehidupan tidak boleh sedih, tidak boleh sedih, tidak boleh sedih. Selalu gunakan kata la sebelumnya. Jangan bersedih, jangan bersedih. La tahzan, la yahzanun. Tidak boleh sedih, tidak. Sedih diungkapkan dengan kata tidak atau jangan. Sebelum kata huzn ada kata tidak, ada kata jangan. Maka untuk bahagia Anda harus meletakkan kata tidak dan kata jangan sebelum kata sedih. Wallahu a'lam, saya kira itu. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Budi Asyari, walaupun masih jet lag, tapi kalau kata orang sekarang ini materinya sangat makjeleb ya. Makjeleb sekali. Jangan sedih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sedih. Sedihlah kalau tidak bisa berbuat kebaikan. Sedihlah kalau tidak berbuat kebaikan. Jamaah yang kami hormati, untuk kali ini karena sudah jam 6 lebih, maka sesi tanya jawab tidak kami adakan. Karena nanti kita pukul 9 ada kajian lagi bersama Ustadz Subhan Bawasir. Namun sebelum kami tutup, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman.